Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junedi BSHMSI, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2022 KDO Delan RI Samarinda. Dalam diklat kepemimpinan ini, saya menyusun sebuah aksi perubahan cap jempol, yaitu cara pelayanan jemput bola warga belajar program pendidikan non-formal di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan oleh para pamong belajar dan tutor pada satuan pendidikan non-formal di tempat-tempat kelompok belajar desa, kelurahan, dan pondok pesantren salafiyah. Layanan di tempat kelompok belajar yang diberikan mulai dari pendataan pendaftaran warga belajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan, hingga sidik jari penyerahan ijazah dilaksanakan di tempat kelompok belajar tanpa dipungut biaya. Adapun tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam implementasi aksi perubahan cap jempol yaitu memasuki milestone yang pertama, terwujudnya dukungan pimpinan dan stakeholder. Pada kesempatan ini kami melakukan koordinasi dan konsultasi kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan selaku mentor untuk meminta arahan, masukan, serta persetujuan. Selanjutnya, mendapatkan dukungan penuh dari Bupati, Ketua DPRD, Sekda Asisten 1, terkait pelaksanaan program cap jempol. Insya Allah akan sangat membantu masyarakat Kutai Timur yang putus sekolah maupun yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, termasuk untuk memasuki lapangan pekerjaan yang tidak kalah pentingnya mendapatkan dukungan stakeholder OPD terkait, yaitu Bapeda yang berhubungan dengan perencanaan penganggaran bebas biaya layanan cap jempol ke depannya, Disduk Capil terkait layanan data kependudukan warga belajar yang terdata di Dapodik terintegrasi dengan data Disduk Capil. Kementerian Agama bersinergi layanan pembelajaran di pondok pesantren salafiyah dan diniyah. Camat Sangatta Utara untuk mensinergikan layanan kelompok belajar yang ada di wilayah desa dan kelurahan. Untuk terlaksananya program cap jempol dengan lancar dan baik, maka pada tanggal 4 Juli 2022 di ruang rapat Dinas Pendidikan, kami melaksanakan rapat pembentukan tim administrasi dan tim lapangan cap jempol, serta pembagian tugas sekaligus pembahasan persiapan bimbingan teknis pembekalan kepada tim, serta persiapan pendataan warga belajar. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2022 di ruang kerja Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah melakukan rapat persiapan sosialisasi layanan cap jempol dan membahas rancangan awal draft peraturan Bupati tentang Juknis Bopda kesetaraan bebas biaya layanan cap jempol. Untuk mengimplementasikan hasil rapat internal tim yang telah kami sepakati, maka kami melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti PT KPC, Bangkal Timtara, PDAM Tirta Tuah Benua dalam hal dukungan fasilitas sarana prasarana kebutuhan sosialisasi sekaligus persiapan launching cap jempol dan persiapan pembekalan tim lapangan cap jempol. Serta pada kesempatan ini kami melakukan koordinasi dengan pondok pesantren, desa, dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sangatta Utara untuk persiapan pendataan warga belajar. Untuk persiapan pendataan warga belajar melaksanakan program kerja layanan cap jempol, maka pada tanggal 22 Juli 2022 bertempat di Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar SKB Sangatta Utara, kami melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembekalan tim cap jempol yang dihadiri oleh tim administrasi
dan tim lapangan dengan narasumber Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah selaku penggagas aksi perubahan cap jempol. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2022 bertempat di kantor Camat Sangatta Utara, kembali lagi kami melaksanakan audiensi persiapan pendataan warga belajar khusus yang berada di wilayah desa dan kelurahan sekecamatan Sangatta Utara. Memasuki milestone yang kelima, tim lapangan cap jempol melakukan pendataan langsung ke warga belajar di Pondok Pesantren Darun Nasar pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Dilanjutkan mendata ke beberapa pondok pesantren lainnya, desa dan kelurahan di wilayah kerja Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar sekecamatan Sangatta Utara. Tercatat pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, jumlah warga belajar cap jempol sebanyak 414 orang yang sudah terdata di Dapodik. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, di Pondok Pesantren Darun Nasar, Sangatta Utara, dilaksanakan launching sosialisasi layanan cap jempol warga belajar pendidikan non-formal agar masyarakat luas mengetahui dan memahami mekanisme kebijakan layanan cap jempol. Sosialisasi layanan cap jempol juga kami lakukan melalui publikasi media cetak dan elektronik berupa talk show pada RPD Kutim, pemberitaan melalui TVRI, dan media online lainnya. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara SPNF SKB dengan pondok pesantren, desa, dan kelurahan tentang kerjasama program pendidikan non-formal kesetaraan paket A, B, dan C. Agar program kegiatan layanan cap jempol ini bersinergi dan berkesinambungan, maka perlu koordinasi lanjutan pemantapan regulasi kebijakan. Pada tanggal 30 Agustus 2022 di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, kami melakukan audiensi meminta arahan tentang rancangan draft peraturan Bupati tentang Bopda Kesetaraan dan surat edaran dukungan layanan cap jempol, dan arahan Bupati supaya dibuatkan telahan staf dengan melampirkan draft peraturan Bupati tentang juknis Bopda Kesetaraan dan dibuatkan surat edaran tentang dukungan layanan cap jempol. Selanjutnya pada tanggal 2 September tahun 2022 di ruang kerja Bupati Kutai Timur, kami kembali menghadap untuk meminta persetujuan finalisasi rancangan draft peraturan Bupati juknis Bopda Kesetaraan bebas biaya dan surat edaran dukungan layanan cap jempol. Selanjutnya Bupati Kutai Timur mendisposisi kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai untuk segera koordinasi menindaklanjuti isi telahan staf. Pada tanggal 5 September tahun 2022 di ruang kerja Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, kami menyerahkan draft Perbub tentang juknis Bopda Kesetaraan bebas biaya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan berlaku, di mana draft Perbub ini sudah dibahas sejak tanggal 15 Juli 2022 oleh tim internal Dinas Pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar seluruh rangkaian layanan cap jempol berjalan efektif dan mendapat dukungan seluruh stakeholder terkait, maka pada tanggal 6 September 2022 di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur telah ditandatangani surat edaran tentang dukungan kegiatan layanan jemput bola warga belajar program pendidikan non-formal. Terlaksananya proses jemput bola pembelajaran oleh pamong belajar dan tutor di tempat-tempat kelompok belajar, pada pondok pesantren, dan di desa serta kelurahan wilayah Kecamatan Sangatta Utara sesuai jadwal pembelajaran yang diatur dan disepakati oleh Lembaga Satuan Pendidikan Non-Formal bersama pimpinan pondok pesantren, kepala desa, dan kelurahan. Dalam mengimplementasikan tujuan jangka menengah maupun jangka panjang, tentu ada hambatan-hambatan.
karena sasaran warga belajar yang berada di pondok pesantren murni tahfidz Quran. Ini adalah prioritas pendidikannya adalah tahfidz Al-Quran, kemudian juga dunia untuk pembelajaran kurikulum pesantren salaf. Hambatan yang paling utama yaitu minimnya jumlah pamong belajar maupun tutor untuk melakukan proses pembelajaran di beberapa titik kelompok belajar. Dan di pondok pesantren menginginkan santri laki-laki diajar oleh pamong atau tutor laki-laki, begitu pula sebaliknya, santri perempuan. Yang kedua, letak geografis lokasi warga belajar yang ada pada pondok pesantren sulit untuk ditempuh oleh pamong dan tutor karena akses jalan masih sulit dijangkau jika musim hujan. Tentunya kita mencari solusi yang paling tepat sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu bidang pendidikan luar sekolah akan melakukan koordinasi kerjasama dengan bidang pendidikan dasar dan bidang pendidikan menengah agar guru yang berada di satuan pendidikan formal khususnya SD dan SMP terdekat agar dapat diberikan tugas tambahan sebagai tutor bantu pada satuan pendidikan non-formal untuk membantu mengajar sesuai bidang studi yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu Bupati Kutai Timur memfasilitasi penyediaan kendaraan operasional roda 4 untuk operasional layanan jemput bola pembelajaran dibebankan pada dana Bobda Kesetaraan Bebas Biaya sebagaimana tertuang dalam Juknis Bobda Kesetaraan untuk lembaga satuan pendidikan nonformal. Hal ini semua dapat terselenggara dengan baik dengan adanya dukungan-dukungan dari stakeholder terkait, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam kesempatan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan dengan judul Cap Jempol, yaitu cara pelayanan jemput bola yang dilaksanakan atau diprakarsai oleh Saudara Ahmad Junaidi B, SH MSI, yang juga merupakan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Pertama tahun 2022. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur, terutama di dalam program kesetaraan paket A, B, dan C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Esos, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini sangat mendukung sepenuhnya inovasi perubahan cara pelayanan jemput bola. Layanan Cap Jempol ini sangat diminati warga putus sekolah karena turut mempermudah lulusan kesetaraan, melanjutkan pendidikan, dan persyaratan memasuki lapangan kerja. Wabarakatuh. Saya Wiwik Setiawati, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi program Jempol. Sangat bersinergi dengan program Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini pembinaan pondok pesantren salafi dan tahassus diniyah. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan yang diprakarsai oleh Bapak Ahmad Junaidi B, SH MSI, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Cap Jempol sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Sangatta Utara. Sukses Cap Jempol, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Kurniasari, selaku Superintendent Community Health and Education PT Vaksin Timakul. Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan Cap Jempol. Kelengkapan administrasi warga belajar ketika kami mendata itu masih kurang. Ada beberapa administrasi yang belum lengkap sehingga menghambat proses pendataan. Kemudian harapan kami ke depan tentang program ini, program pelayanan Cap Jempol adalah yang pertama bisa menjadi program unggulan yang berkesinambungan. Sebetulnya masalah Cap Jempol ini saya pribadi itu sudah lama ingin
menanyakan ke sana kemari bagaimana anak didik kami yang menghafal Al-Quran ini bisa mendapat paket ijazah dari SD, SMP, SMA. Saya Muhammad Faisal, umur 19 tahun. Saat ini mengikuti layanan cap jempol di daftar paket B. Saya sangat berterima kasih atas Cayana cap jempol karena saya putus sekolah faktor ekonomi dan dikeluarkan dari sekolah. Kami tim cap jempol mendukung dan berkomitmen siap mensukseskan cara pelayanan jempolan program pendidikan non formal di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kenapa kita? Tim cap jempol Untuk apa kita? memberikan pelayanan jemput bola program pendidikan non formal. Terima kasih, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan implementasi aksi perubahan cap jempol yang telah kami laksanakan dalam jangka pendek. Kami ucapkan terima kasih. Semoga layanan cap jempol ini memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya dalam menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Sesuai program prioritas bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Demikian laporan video cap jempol ini yang dapat kami sampaikan. Kritik dan saran perbaikan ke depan sangat kami harapkan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.